Haleluya. Pada pagi siang hari ini kesempatan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah melakukan kehendak Bapa. Kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia adalah melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan Kristus, ketika dia lahir, ketika dia hadir, ketika dia datang ada di dalam dunia, dia melakukan kehendak Bapa. Amin. Dia melakukan kehendak Bapa. Dia mau datang ke dalam dunia membawa satu misi. Misi yang sangat luar biasa, misi yang sangat dahsyat, misi yang sangat tidak dapat digantikan oleh apapun, yaitu misi keselamatan bagi manusia, ciptaan yang sempurna. Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa satu misi, yaitu misi keselamatan bagi umat manusia sebagai ciptaannya yang sempurna. Sebagai ciptaan yang sempurna, Tuhan mau memulihkan keadaan kita, hubungan kita dengan Bapa di surga. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukanlah untuk memulihkan keadaan dunia. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukanlah untuk memulihkan keadaan dunia yang sudah tidak tahu arahnya, keadaan dunia yang sudah mungkin ada di dalam penghujung kehancuran, dunia yang tidak semakin baik, dunia yang tidak semakin menuju ke positif. Seperti pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, murid-murid menyangka, orang-orang percaya pada saat itu mengikuti Yesus. Mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan masa ini? Masa pada waktu itu mereka hidup. Mereka menyangka bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia hanya untuk memulihkan keadaan dunia pada saat itu. Mungkin keadaannya sedang susah, mungkin keadaannya sedang morat-marit ekonomi, keadaan politik atau segala macamnya. Tetapi Yesus Kristus berkata bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk memulihkan keadaan dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia hanya satu, tujuannya adalah menyelamatkan manusia yang mau percaya kepada karya salib Kristus, pada karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Dan itulah tujuan keselamatan yang dia bawa bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Keselamatan yang Yesus bawa adalah supaya manusia yang adalah ciptaan yang sempurna, manusia yang telah diciptakan oleh Bapa di surga, serupa segambar dengan Dia, serupa segambar dengan Bapa di surga, bisa berkuasa, diberikan perintah untuk berkuasa atas ciptaannya yang ada di dunia, ciptaannya yang ada di bumi ini. Dan Dia mau memulihkan hubungan manusia, hubungan ciptaannya, yaitu manusia dengan Bapa di surga. Dengan kehadiran Kristus Yesus di dalam dunia juga akan memulihkan hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak artinya hubungan yang pada saat itu ketika Adam pertama kali diciptakan, hubungan Bapa di surga, hubungan Allah dengan manusia, hubungan yang sangat romantis, hubungan yang sangat luar biasa, hubungan yang sangat ciptaan dengan ciptaannya, yang sangat diperhatikan, sangat dipedulikan. Mereka Bapa di surga menciptakan segala sesuatunya yang ada di dalam dunia agar manusia dapat mengelolanya. Tetapi ketika hubungan yang telah rusak itu karena ketidaktaatan manusia pada saat itu, Adam dan Hawa, ketika Hawa tergoda oleh godaan iblis yang digambarkan sebagai ular pada saat itu, iblis berkata, bukankah semua buah di taman ini boleh engkau makan? Tetapi Hawa berkata, hanya satu yang dia tidak boleh, yang Allah tidak boleh makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Bapa berkata, kalau engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Artinya mati adalah hubunganmu dengan Bapa akan rusak, akan terpisah.
Tidak lagi ada hubungan yang baik antara Bapa Pencipta dan kita manusia ciptaannya. Telah rusak ketika manusia pertama pada saat itu tidak taat terhadap perintah Allah, yaitu Hawa. Akhirnya Hawa tergoda, akhirnya Hawa terbawa dengan komunikasi yang dibangun oleh Hawa dengan iblis, diresponi pembicaraan iblis dengan Hawa. Dan pada saat itu iblis berkata, kalau engkau makan buah itu engkau tidak akan mati, makanlah. Tapi ketika Hawa makan pada saat itu dan menawarkan buah itu juga kepada Adam, akhirnya mereka terbuka mata mereka terbuka, dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang, bahwa mereka sudah memiliki rasa malu, pengetahuan yang baik dan benarnya ada di dalam dirinya. Akhirnya mereka sembunyi, mereka lari dari Allah, mereka sembunyi dari Allah, mereka tidak mau bertemu dengan Allah, karena mereka telah melanggar perintah Allah pada saat itu. Karena ketidaktaatan Hawa, karena ketidaktaatan Adam pada saat itu, maka dari situlah dosa pertama manusia akhirnya hubungannya rusak dengan Bapa di surga sebagai penciptanya. Haleluya. Nah, ketika hubungan Bapa dan manusia dipulihkan oleh korban Kristus di kayu salib, yang tadi saya katakan bahwa Kristus datang ke dunia membawa satu misi keselamatan yang besar, supaya bahwa kehidupan kita manusia dikembalikan pada rancangannya semula, rancangan Allah yang semula bagi manusia untuk diciptakan serupa dan segambar Bapa di surga, hanya melalui Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia sebagai korban. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan tubuhnya, dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan darahnya untuk diberikan kepada umat manusia sebagai ciptaannya yang dia kasih, yang dia sayangi. Kenapa? Karena manusia diciptakan mulia, serupa dan segambar Bapa di surga. Karena itu dia mau datang, dia mau Bapa memberikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya melalui Yesus Kristus. Maka hubungan manusia dengan penciptanya dapat dipulihkan kembali. Dan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, dengan kedatangan Yesus Kristus di dunia, maka hubungan Bapa, hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta kita, semua dipulihkan oleh korban darah Yesus Kristus. Dan kita yang percaya kepadanya akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaannya yang kekal, kerajaannya di surga. Tetapi ketika kita sudah percaya pada karya keselamatan Kristus Yesus, apakah cukup hanya dengan percaya? Haleluya. Ini yang banyak menjadi dilema dalam kehidupan kekristenan pada saat-saat ini, bahwa mereka berpikir dan mereka sudah dibangun paradigmanya mungkin dari lahir, mungkin dari nenek moyangnya mereka terlahir sebagai orang Kristen, orang percaya, dan mereka menganggap ketika mereka sudah percaya dan mereka sudah percaya kepada Kristus Yesus ada di dalam kehidupannya, itu cukup untuk menerima keselamatan. Mereka menganggap bahwa itu cukup, mereka bisa diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, hidup di dalam kerajaan sorga bersama Kristus Yesus Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar, benarkah hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita benar-benar sudah diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal di sorga? Haleluya. Karena tidak sedikit bahwa orang percaya yang katanya percaya kepada Kristus di dalam hidupnya, mereka tidak mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam hidupnya, gitu. Mereka berpikir mereka sudah percaya di dalam kehidupannya bahwa Kristus ada di dalam hidupnya, tetapi mereka tidak memiliki karakter, pikiran, sikap yang mencerminkan bahwa dia percaya kepada Kristus. Itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi masalah, bahwa paradigma percaya saja sudah cukup, kita bisa diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga.
Saya mau katakan bahwa percaya adalah langkah pertama ketika kita mau diselamatkan, menerima keselamatan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Percaya adalah langkah pertama, dan itu adalah anugerah dan tidak bisa dibuat-buat. Kepercayaan kita bisa percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita, itu bukanlah hal yang mudah dan bukanlah hal yang dapat dibuat-buat. Saya mengikut Tuhan karena saya percaya. Saya katakan setiap orang yang percaya dan mulutnya, firman Tuhan mengatakan yang mulutnya bisa berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itu ada Roh Kudus di dalam dirinya yang memampukan, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena iman Kristus, iman kepada Kristus, iman kepada iman Kristen di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, gitu loh. Karena orang tua saya sudah Kristen, ya saya menjadi percaya kepada Kristus, pasti saya akan diselamatkan. Iman Kristen tidak bisa ikut-ikutan bahwa kehidupan orang tua saya rajin beribadah di dalam kehidupannya kepada Kristus, maka saya percaya saya juga akan diselamatkan. Haleluya. Saya mau katakan kalau iman Kristen seperti itu adalah iman yang sangat murahan. Kita tahu bahwa keselamatan di dalam Kristus itu kalau begitu caranya, firman Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus yang dicurahkan bagi manusia itu adalah darah yang mahal, dan itu harganya mahal. Tapi kalau kita percayanya dalam kekristenan, percayanya seperti tadi yang saya katakan, itu percaya yang sangat murahan, gitu loh. Iya kan? Mungkin di Mangga 2 sini ada yang nama jalan keselamatan, ya kita lewat situ aja gitu kan. Dengan mudahnya dengan nama jalan keselamatan, maka kita sudah diselamatkan. No. Firman Tuhan tidak mengatakan seperti demikian. Haleluya. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini di tempat ini. Bahwa kita mengatakan bahwa bukan hanya sekedar percaya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Alkitab mengatakan, Alkitab yang sudah dituliskan oleh tuntunan Roh Kudus, oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi, mengatakan bahwa bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, maka otomatis kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kita harus, firman Tuhan mengatakan, tetapi kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa percaya adalah langkah pertama ketika kita mau menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya adalah langkah pertama ketika kita mau masuk ke dalam kerajaan yang kekal, kerajaan di surga, dan memperoleh hidup yang kekal. Dengan langkah pertama percaya itu, maka kita akan melakukan proses-proses yang Tuhan inginkan dengan tuntunan pimpinan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, untuk kita boleh melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kita buka di dalam Matius 7, Injil Matius 7 ayatnya ke-21. Ini yang firman Tuhan katakan. Matius 7 ayat 21, Bapak Ibu semua bisa membukanya. Injil Matius 7 ayat 21. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga, yang online, kita akan perjamuan kudus setelah firman Tuhan ini. Bapak Ibu boleh siapkan mungkin di rumah kalau memang tidak ada sirup anggur, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan teh atau dengan air putih. Atau kalau roti tidak ada, Bapak Ibu boleh menggantinya dengan biskuit atau dengan apa yang ada di dalam rumah Bapak Ibu. Jadi tidak harus di Bapak Ibu pergi ke toko buku rohani, karena waktunya tidak akan cukup kita menunggu. Jadi siapkan saja di rumah, nanti setelah firman Tuhan, apa yang ada di rumah Bapak Ibu buatkan teh,
Dan kita akan berdoa nanti, kita imani bahwa tubuh dan darah Yesus ketika kita berdoa, kita percaya apa yang kita doakan, kita angkat, itu semua telah diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh dan darah Yesus. Nah, Matius 7, Injil Matius 7 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, Injil Matius 7 ayat 21 mengatakan firman Tuhan di sini bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa di sini bukan setiap orang yang berseru adalah orang yang telah percaya, orang yang telah menjadi percaya. Bukan setiap orang yang berseru. Orang yang berseru ini pasti adalah orang yang sudah percaya, orang yang sudah tahu bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Nah, firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dengan tegas firman Tuhan mengatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa percaya kita itu adalah langkah pertama ketika kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita percaya, firman Tuhan mengatakan kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Seperti Kristus datang ke dalam dunia, selama dia lahir, waktu dia lahir sampai dia hidup kurang lebih 32 tahun selama ada di dunia, di dalam hidupnya tidak pernah dia lepas dari kehidupan melakukan kehendak Bapa di surga. Dia tidak pernah menjalani kehidupannya di luar kehendak Bapa yang Bapa ingini Yesus lakukan pada saat itu. Kita bisa bayangkan kalau Yesus memberontak dengan Bapa, kita nggak tahu sampai hari ini mungkin tidak akan ada kehidupan. Iya kan? Kita nggak tahu kalau pada waktu itu Yesus sangat ketakutan, Tuhan, Bapak, mendingan ganti orang lain aja deh. Nggak sanggup saya. Aku nggak sanggup, Bapak. Kiranya boleh diganti. Saya nggak sanggup. Mendingan cari orang lain. Kita bisa berimajinasi kalau pada saat itu Yesus Kristus tidak taat, tidak tunduk kepada kehendak Bapa, seperti gambaran Adam dan Hawa. Ketidaktaatan yang menjadikan hubungan Allah menjadi rusak. Yang tadinya manusia serupa dan segambarnya telah dirusak dengan ketidaktaatnya Adam dan Hawa. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia ingin menyelamatkan kita, dan keselamatan itu kita harus jalani di dalam kehendak Bapa di surga dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Yesus Kristus pada saat itu tidak taat, tidak tunduk, maka tidak akan ada yang namanya keselamatan bagi dunia. Tidak akan ada keselamatan bagi manusia sebagai ciptaan yang mulia. Firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan orang yang berseru tadi, kalau dia melakukan kehendak Bapa di surga, maka dia akan menerima keselamatan. Dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kalau kita telah percaya, maka hidup kita harus kita tundukkan supaya kehendak Bapa kita lakukan di dalam hidup ini. Haleluya. Nah, kata kehendak dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani di sini, bahasa Yunaninya kata kehendak dari Injil Matius ini yaitu teliamah. Teliamah itu artinya adalah kehendak, keinginan, desire, hasrat, gitu loh. Jadi firman Tuhan di sini mau mengatakan dari kitab bahasa aslinya Yunani teliamah artinya kehendak, keinginan, desire atau hasrat. Hasrat apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup ini?
apa yang diinginkan atau apa yang telah ditentukan Allah, tujuannya supaya kita memperoleh tujuan Allah dalam melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Jadi bukan tujuan kita lagi, tetapi tujuan Allah boleh kita taruhkan di dalam diri kita untuk kita hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Ketika kita ada di dalam kehendak Bapa di surga, maka kita akan menuju kepada tujuan Allah, yaitu kita masuk ke dalam kerajaan di dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu, apakah kita sadar selama ini sebenarnya apa sih yang kita cari di dalam dunia ini? Kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kekekalan. Semua akan berakhir. Bahkan firman Tuhan pun mengatakan dunia ini pun akan berakhir. Hanya satu yang tidak akan berakhir, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia kekal adanya. Dan begitu pula setiap kita yang percaya, kalau kita boleh masuk dalam kerajaan sorga, maka kita akan menerima kekekalan yang Tuhan berikan bagi kita karena anugerah-Nya. Haleluya. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Bapa, maka kita tidak tahu tujuan hidup kita pada saat hidup di dunia. Tujuan kita percaya kepada Kristus di dalam hidup ini, yaitu kita mau menerima keselamatan. Supaya kalau orang Kristen semua di dunia ini dikatakan, kita bertanya kepada mereka, kita ajukan pertanyaan, tujuanmu ketika engkau menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hidupmu, apa yang mereka akan jawab? Apakah tujuanmu menerima Yesus di dalam hidupmu? Keselamatan. Dan banyak pasti akan berkata, supaya saya bisa masuk surga. Betul kan? Ya kan? Ya tentu dong Pak, supaya saya masuk surga. Makanya saya mau menerima Yesus dalam hidup saya. Oke, fine, betul. Bagus. Tetapi apakah kita mau melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita? Yang firman Tuhan tadi katakan. Karena bukan hanya percaya, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau hidup ini cuma sekedar percaya, tetapi kita tidak mengetahui tujuan hidup kita sebenarnya supaya bisa mencapai tujuan yang Allah inginkan, bukan hanya percaya, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di surga bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Karena kita tahu, kita percaya, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, sungguh benar kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan. Dengan keadaan dunia, dengan hingar-bingarnya dunia, sudah pasti kehidupan kita akan selalu menyakiti hati dan perasaan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Bapa. Seperti itukah yang Tuhan inginkan supaya anak-anaknya masuk dalam kerajaan? Saya pastikan Tuhan tidak akan pernah mau. Dan Tuhan pasti akan menolak orang-orang yang tidak berkenan, orang-orang yang tidak hidup dalam kehendak Bapa untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Bapa di surga menciptakan manusia juga diberikan yang namanya kehendak bebas. Manusia diberikan yang namanya free will, kehendak bebas di dalam dirinya. Itu yang seringkali orang katakan, ya Pak, ini kan hidup saya, gitu kan? Ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, ketika mereka sudah mungkin sering rajin beribadah, dan ketika mereka keluar dari gereja, keluar dari ruangan ibadah, ketika sudah selesai ibadah, mereka kembali hidup semau-maunya. Ini hidup saya Pak, terserah saya apa yang saya mau lakukan di dalam hidup ini. Itu yang saya katakan free will. Itu yang mau saya katakan, itu kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi manusia. Bapa di surga tidak pernah memaksa setiap manusia untuk mengikut Dia. Semua dikembalikan kepada manusianya. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan robot.
Bapa di surga menciptakan manusia bukanlah menciptakan robot yang harus sesuai apa yang Tuhan inginkan, itu harus kamu lakukan dan tidak bisa tidak. Istilahnya seperti itu. Kalau robot kan tidak bisa berbuat apapun sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi Bapa di surga menciptakan manusia, Dia memberikan kehendak bebas kepada manusia. Kau bisa memilih, istilahnya seperti itu. Dan Tuhan mau dengan kehendak bebas yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam setiap hidup manusia, kehendak bebas yang Tuhan berikan, biarlah itu kita mau tundukkan, kehendak bebas kita mau tundukkan, kita mau taklukkan itu semua di dalam kehendaknya Bapa di surga. Memang Tuhan tidak akan pernah memaksa, tetapi Tuhan selalu akan menghargai, Tuhan akan selalu menolong, memampukan kita ketika kita mau menaklukkan keinginan bebas kita untuk boleh dikuasai oleh kehendaknya Tuhan. Maka di situ akan ada kuasa yang akan menolong kita berjalan di dalam proses kehidupan ini untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Dan kita tahu bahwa kalau kita hidup di dalam kehendak bebasnya kita, itu udah pasti apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang pastinya menyakiti hati Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak apapun yang kita ingini dengan keinginan kita sendiri, itu sudah pasti, saya pastikan orang itu akan selalu menyakiti hati Tuhan, orang itu akan selalu mengecewakan Tuhan, bahkan orang itu selalu membuat hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak banyak orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan kehendaknya sendiri, dengan kehendak bebasnya sendiri. Mereka akhirnya kecewa, mereka akhirnya putus asa dalam kehidupannya. Dan tidak banyak juga yang mengakhiri kehidupannya sendiri dengan cara bunuh diri, dengan cara terjun dari gedung, mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena mereka menjalani hidupnya dengan kehendaknya sendiri. Nah, oleh karena itulah yang Tuhan inginkan. Kehendak bebas kita yang ada di dalam diri kita ini harusnya kita tundukkan, kita taklukkan sepenuhnya di dalam kehendaknya Bapa di surga. Kita tahu bahwa kehendak bebas yang ada pada hidup manusia pasti akan selalu mengarah pada kedagingan, akan selalu mengarah pada kepuasan nafsu hidup sendiri, yang pastinya jauh dari memuliakan Tuhan, yang pastinya jauh dari menyenangkan hati Tuhan, bahkan jauh dari berkenan pada Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ke 20, di sini digambarkan tentang kehidupan kedagingan. Ini yang saya mau gambarkan secara sederhana, apa yang dimaksudnya kehendak bebas yang ada di dalam hidup manusia. Ini gambaran bahwa Galatia 5:19-20 menuliskan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Inilah yang digambarkan oleh Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini yang saya maksudkan. Kalau kita hidup dalam kehendak bebas kita sendiri, kita tidak melakukan kehendak bebas kita di dalam kehendak Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan saya memastikan kehendak bebas kita pasti, seperti firman Tuhan tadi katakan, mereka pasti akan perseteruan, mereka pasti akan percabulan, perzinahan, pesta pora, memuaskan keinginan nafsunya, keinginan dagingnya sendiri. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah saya mengatakan bahwa kalau kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri, kehendak bebas kita sendiri, maka kita jauh dari memuliakan nama Tuhan.
pasti kita akan jauh dari yang namanya menyenangkan hati Tuhan. Yang ada pasti akan menyakiti perasaan Tuhan, akan menyakiti hati Bapa di surga, dan akhirnya dengan kelelahan hidupnya manusia itu akan menyalahkan Tuhan. Itulah yang seringkali manusia perbuat kepada Bapa. Tetapi Bapa akan terus menerima kita dengan kasih-Nya yang besar. Bapa akan terus ada bersama-sama dengan kita sampai kapanpun, sampai engkau mau benar-benar menundukkan hidupmu kepada Kristus, menundukkan kehendakmu yang ada di dalam hidupmu kepada kehendak Bapa di surga. Maka dari situlah akan ada kuasa yang besar yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Seringkali kita memahami bahwa dalam menghadapi kehidupan ini, kita menyangka bahwa kehidupan kita selalu akan aman-aman saja, tenang-tenang saja ketika Kristus sudah ada di dalam kita. Kita akan berpikir bahwa setelah Kristus sudah di dalam kita, kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dengan kita dibaptis selam, dengan kita ditenggelamkan, kita meninggalkan kehidupan lama kita. Dari situ kita menganggap bahwa hidup kita akan dapat melakukan apapun dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ingatkan, janganlah pernah kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, kalau masalah ini saya sih masih sanggup untuk menjalaninya Tuhan. Saya masih bisa Tuhan menghadapi beban masalah ini gitu kan. Kecil Tuhan, masih kecil. Nanti kalau saya udah gak sanggup, nanti kalau saya udah, Tuhan udah gak sanggup, udah penuh kehidupan saya, udah gak tahu harus gimana, baru Tuhan turun tangan ya. Haleluya. Banyak orang yang sudah menjadi percaya, bahkan orang yang sudah hidup dalam pelayanan pun, mereka masih melakukan hal demikian. Kalau orang bilang bahwa Tuhan dijadikan ban serep, iya kan? Ya begitu ban satu pecah baru itu ban serep turun. Gak ada lagi soalnya jalan keluar kalau nggak diganti itu ban serep, istilahnya seperti itu. Ya sama seperti kita, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang sudah lama menjadi percaya kepada Kristus, bahwa hidupnya selalu menomorduakan Tuhan. Nah Tuhan gampang antara aja Tuhan, tenang. Biar saya dulu yang menghadapi semua ini Tuhan. Kalau saya kalah, baru Tuhan maju. Haleluya. Saya pernah berkhotbah di konser. Saya katakan bahwa setiap hidup kita, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Dia adalah gembala. Artinya kita juga adalah domba. Dan artinya ketika gembala itu berjalan, bukan domba yang di depan, tetapi gembala yang akan menuntun domba-domba itu masuk ke dalam padang gurun, yang supaya domba-domba ini bisa dapat makan, bisa dapat minum, bisa dapat sesuatu yang domba ini butuhkan. Gitu. Jadi jangan dibalik bahwa kalau Tuhan kalau kita masih bisa melakukannya sendiri, masih bisa cari makan atau mencari sesuatu dengan kekuatan sendiri, Tuhan ditaruh di belakang. Gitu. Tetapi saya mau ingatkan bahwa ketika kita mau menerima Kristus di dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang selalu ada di depan kehidupan kita, yang menuntun, yang memimpin, yang membimbing hidup kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya, untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Nya, untuk berjalan di dalam perkenanannya, sesuai apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Haleluya. Ketika saya bertobat, menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya berterus terang, saya bukan orang yang memang mama saya sudah Kristen tapi ikut papa saya, dan saya dilahirkan sebagai orang yang tidak kenal Kristus. Dan ketika saya menerima Kristus, saya terus terang,
Saya sempat kaget, saya sempat shock. Oh gini amat Tuhan ikut engkau ya. Susah ya susah, gitu kan. Menderita ya menderita. Bahkan ketika saya masuk ke dalam sekolah teologi, ya, saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Segenap hidup saya berikan buat Tuhan. Nggak ada lagi hidup saya buat hal-hal yang lain. Karena ketika saya lulus SMA, saya tidak lagi bekerja di sekuler atau tidak lagi ngambil sesuatu hal yang kuliah sekuler. Tetapi saya langsung masuk ke dalam sekolah teologi ya. Saya langsung masuk dalam dunia gereja, dunia pelayanan. Dan bahkan ketika saya di dunia sekolah teologi ya, saya berpikir semua akan berjalan dengan baik, berjalan akan ya baik-baik saja gitu loh, semuanya pasti akan lancar. Tetapi semua itu di luar apa yang saya ekspektasikan ketika saya mengikut Tuhan, gitu loh. Karena saya waktu dulu sebelum saya menjadi orang yang percaya, saya melihat, saya terus terang saya berkata di dalam hati saya, dan saya nggak pernah ngomong sama orang waktu saya masih agama lain. Saya bilang dalam hati saya, ini kok orang-orang Kristen ini kok kaya ya. Saya lihat gitu ya kan. Kalau ke gereja ya kan, tahu sendiri kan, necis gitu. Apalagi saya turunan Manado kan, melihat orang Manado kalau ke gereja itu nggak bisa kalau nggak baju baru setiap minggu. Itu akan ada yang kurang rasanya gitu loh ya kan. Maafkan saya kalau ini salah orang Manado. Tetapi itu yang saya lihat, itu yang saya perhatikan. Oh, enak banget ya jadi orang Kristen kayaknya ya gitu. Dan terus terang sebagai laki-laki pada saat itu yang masih anak-anak, yang masih single, saya bilang dalam hati saya, ya, orang Kristen itu cakep-cakep loh, gitu loh. Puji Tuhan. Haleluya. Saya katakan dalam diri saya sendiri, bener itu orang Kristen kok cakep-cakep ya dibandingin di luar Kristen gitu kan. Kok kayak gitu ya. Nah, ketika saya masuk ke dalam dunia teologi ya, dalam sekolah teologi ya, mulai dari situ saya melihat proses Tuhan yang sangat luar biasa. Saya kuliah di teologi ya, puji Tuhan mendapat beasiswa. Ada orang yang diberkati Tuhan, pengusaha yang diberkati Tuhan melalui gereja yang dulu saya bergereja. Dia memberikan dananya untuk menyekolahkan hamba-hamba Tuhan yang mau sekolah teologi dalam panggilan. Dan saya salah satu yang dapat bagian di situ. Saya bersyukur. Saya memilih itu pun banyak pergumulan. Harus saya memilih, ada kandidat beberapa sekolah, ada yang di Malang, bahkan ada yang di STT Jakarta, bahkan ada di tempat lain juga. Saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya Tuhan ditempatkan saya di sekolah teologi itu. Dan saya dapat dari semester 1 sampai semester 7, saya mendapat beasiswa free, uang kuliah sama sekali. Tapi uang buku dan uang segalanya kita tanggung sendiri, gitu. Nah dari situ saya melihat proses Tuhan, saya melihat pergumulan ketika saya menerima Kristus. Buku-buku teologi itu jarang ada yang tipis-tipis Bapak Ibu. Jarang banget buku teologi itu tuh tipis-tipis. Dan buku teologi itu pasti tebal-tebal, minimal tuh segini tebalnya. Dan kita tahu buku kalau tebal itu nggak mungkin murah ya. Udah pasti mahal. Dan di situ saya bergumul, walaupun saya tinggal sama orang tua, tetapi saya berpikir bahwa kalau saya bisa tidak menyusahkan orang tua saya mau mandiri, istilahnya seperti itu. Akhirnya saya berdoa, cari solusi. Dosen-dosen juga bilang kalau emang kalian nggak punya uang untuk beli buku baru, mendingan fotokopi katanya. Oh iya, fotokopi. Fotokopi pun kalau segini juga kan lumayan juga ya kan, nggak murah-murah juga gitu. Tapi ya itu proses. Akhirnya sampai ke semester 8 saya ngajukan skripsi, sampai akhirnya saya lulus semua atas kehendak Tuhan, atas rencana Tuhan. Dan dari yang seperti sering Bapak Gembala ceritakan,
dari sekian ratus orang angkatan saya, waktu awal pertama mendaftar sampai kuliah terakhir skripsi dan wisuda, itu nggak nyampe seperempatnya. Hanya ya sekitar 10-15 orang yang bisa menyelesaikan skripsi dalam angkatan saya dan akhirnya menerima wisuda. Dan saya bersyukur. Saya mau katakan bahwa itu yang saya gambarkan, bahwa kehidupan kita menerima Kristus, bahwa percaya itu adalah langkah pertama untuk kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, baptisan selam atau baptisan yang lainnya, itulah gambaran kita untuk kita menggambarkan bahwa kita sudah percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat kita. Gitu loh. Jadi ketika kita percaya menerima Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Yesus Kristus di dalam hidup kita, kita menggambarkan, kita mengapresiasikannya itu dengan kita dibaptis. Baptis selam. Seperti itu. Nah, apakah sampai terakhir di situ? Enggak. Justru banyak orang bersaksi ketika mereka, banyak juga teman-teman saya menyaksikan, ketika orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, ketika dia sudah dibaptis selam dan keluar dari air, menjalani kehidupannya sehari-hari pada esok harinya, minggu depannya, sampai ke tahun demi tahun, bahwa mereka menyaksikan kehidupan yang setelah menerima Kristus dibaptis selam, kehidupan mereka nggak mulus, Bapak Ibu. Kehidupan mereka malah berkata banyak kerikil, banyak proses, banyak hal-hal yang Tuhan mau jadikan di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar menerima keselamatan itu dan percaya itu boleh kita apresiasikan di dalam proses di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau engkau percaya, firman Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang akan menerima keselamatan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi firman Tuhan Injil Matius tadi mengatakan bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, maka dia yang akan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Haleluya. Dan dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan, Tuhan mau bahwa kehendak bebas kita ini, kita mau benar-benar tundukkan, kita mau benar-benar serahkan itu semua di dalam Yesus Kristus Tuhan, kehendaknya jadi dalam hidup kita. Haleluya. Kalau bahasa yang lebih jarang yang disebutkan, biarlah Tuhan benar-benar berdaulat atas hidup kita. Artinya berdaulat, biarlah Tuhan, apa yang jadi dalam hidupku adalah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Maka firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, kita akan masuk dan menerima keselamatan. Tujuan yang Tuhan berikan bagi kita manusia yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu adalah masuk dalam kerajaan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, bukan saja kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan kita juga akan memerintah bersama Dia di dalam kerajaan yang kekal itu, di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan membutuhkan orang-orang yang benar-benar kudus, suci, yang mau hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya Tuhan mau orang-orang yang tadi percaya dan melakukan kehendak Bapa di surga, kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal, dan Tuhan mau kita semua bersama-sama memerintah di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Haleluya. Karena kalau kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlebih saya, orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kalau hidup percaya saja terus masuk surga, nggak jelas di surga ngapain, buat apa Bapak Ibu? Iya kan? Jadi Tuhan memberikan kerajaannya bagi kita ketika kita sudah berkenan masuk dalam kerajaannya. Tuhan mau kita sama-sama, bersama-sama memerintah di dalam kerajaannya. Kita tahu bahwa kerajaan ini harus ada, ya sama seperti pemerintahan saat ini di dalam dunia.
Bahwa kerajaan itu nanti ada mungkin menteri-menterinya atau orang-orang yang mengatur semua itu. Dan itulah kalau kita hidup berkenan masuk dalam kerajaan yang kekal, hidup dalam sesuai kehendak Bapa di surga, maka kita akan menerima anugerah itu, memerintah bersama Bapa di surga. Amin. Haleluya. Jadi kekristenan bukanlah sekedar agama yang menjanjikan akan hidup kekal, akan ada kehidupan setelah kematian, yaitu surga. Bukan hanya itu, tetapi janji firman Tuhan ketika kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal, kita hidup dalam kehendak Bapa di surga, maka Tuhan Yesus berjanji kita akan bersama-sama dengan Dia, duduk bersama-sama dengan Dia, makan seperjamuan bersama-sama dengan Dia, dan akhirnya kita bersama-sama memerintah di dalam kerajaan yang kekal di surga. Amin. Jadi jangan korbankan apapun yang ada di dalam dunia, kehidupan kita yang sementara ini di dunia, mengorbankan segala sesuatunya supaya kita melakukan apa yang kita ingin saja, dan pada akhirnya kita tidak menerima keselamatan itu. Maka saya mau katakan kita rugi sendiri, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, dunia ini akan berakhir. Cepat atau lambat, dunia ini firman Tuhan mengatakan akan hancur. Ya, kita tahu bahwa saat ini dari tahun-tahun lalu ada saja kejadian-kejadian yang tidak mengarah pada hal positif untuk dunia ini, ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa, pandemik seluruh dunia. Dan itu mau mengingatkan setiap kita bahwa kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak ada di dalam kita, manusia yang akhirnya akan hancur kalau kita hidup di luar Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kita pada siang hari ini boleh melakukan segala kehendak Bapa. Dan yang saya maksudkan, bahwa Yesus Kristus juga mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 4 ayat 34, Injil Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada orang-orang yang pada saat itu mengikut Dia, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa, yaitu keselamatan yang waktu itu Tuhan Bapa inginkan Yesus lakukan di dalam dunia, agar setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita juga saat ini sedang melakukan pekerjaan Tuhan, menceritakan, memberitakan Injilnya, supaya semua orang juga boleh menerima keselamatan itu, menyelesaikan pekerjaan yang telah Yesus kerjakan. Haleluya. Dan saya mau gambarkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 24. Kalau Bapak Ibu bingung Pak ngelakuin kehendak Tuhan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Soalnya saya udah kasih persembahan banyak-banyak, Pak, tapi tetap aja saya nggak damai gitu. Saya udah lakukan ini di gereja, Pak. Saya udah pelayanan puluhan tahun, Pak. Bingung kehendak Bapak tuh kayak gimana? Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Secara sederhana saya akan gambarkan di dalam firman Tuhan ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang ada di rumah juga bingung tentang apa yang harus engkau lakukan untuk melakukan kehendak yang Bapak ingini, yang tidak menyakiti hati dan perasaannya, inilah gambaran yang Tuhan kasih dalam Galatia 5, bahwa engkau harus melakukan kasih, bahwa engkau harus bersukacita, damai sejahtera harus ada dalam hidup kita. Kita harus memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Seperti yang tadi saya katakan Galatia 5 tadi, ayat 21. Haleluya. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran yang telah Yesus lakukan juga selama ada di dalam dunia pada waktu itu. Dia menyatakan kasih Bapa yang luar biasa bagi umat manusia, bagi orang-orang yang ada di hadapannya. Ketika dia dihianati oleh muridnya sendiri, ketika dia dijual oleh muridnya sendiri, Tuhan berkata apa? Tetap dia mengasihi. Tetap Tuhan tidak membalas dengan sesuatu yang menjadikan orang itu jadi kapok gitu. Tidak. Tetapi Tuhan menyatakan kasihnya kepada orang yang telah menjualnya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ini yang luar biasa mungkin Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan terus terang sampai hari ini saya terus berjuang untuk mencapai hal-hal ini. Ini hal-hal yang mudah dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Bapak Ibu bingung tentang kehendak Tuhan dan hidup saya apa, lakukanlah hal-hal ini dulu, maka kau akan mengerti apa yang Tuhan inginkan lakukan bagi setiap kita. Kesabaran sangat luar biasa. Saat ini saya sedang benar-benar melatih kesabaran saya. Kalau saya ngomong memang ya nama juga turunan orang timur ya, apalagi cowok ya. Katanya kalau orang timur itu kayak Batak, Ambon itu kalau ngomong berdua aja tuh kayak 10 orang. Rame gitu kan. Ngomong berdua aja kayak 10 orang ya. Memang udah seperti itu mungkin ya. Orang bilang mungkin ya kita juga kesabarannya, saya juga kesabarannya mungkin ya terus diuji dan terus diuji. Selalu saya aplikasikan dalam kehidupan bersama istri saya. Ketika istri saya melakukan hal yang mungkin tidak menyenangkan hati saya berusaha ngomongnya pelan. Saya bersabar dengan tidak mengedepankan emosi seperti itu. Ya walaupun masih harus berjuang Bapak Ibu, nggak bisa instan memang. Terus terang sangat ya namanya juga pembentukan itu harus dikikis. Dan pembentukan itu firman Tuhan bilang sakit, gitu. Kesabaran, kemurahan. Kita selalu harus murah hati. Kita harus selalu bisa menolong orang apapun yang bisa kita bantu. Itu yang Yesus lakukan juga pada saat dia ada di dalam dunia. Kebaikan, kita harus tunjukkan kebaikan yang tulus, yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kesetiaan yang kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita. Berkehidupan di rumah tangga, berkehidupan di keluarga, kelemah lembutan, ini yang tadi saya bilang. Kalau orang timur ngomongnya itu emang keras-keras tapi hatinya lembut Bapak Ibu. Kata orang ya kan, badannya boleh gede, rambut gondrong, hati rinto tapi itu kan. Gak ada sih perkasa ya kan, tetapi hatinya tetap lembut, hatinya tetap rinto katanya. Rinto harap maksudnya. Lagu-lagunya itu kan lagu-lagu melo ya, makanya lembut-lembut gitu. Nah, penguasaan diri, Yesus Kristus juga sudah menggambarkan bahwa di dalam hidupnya pada saat itu banyak masalah, banyak fitnah atau apapun, bahkan dia sampai disiksa, disalibkan, dia tetap menguasai dirinya supaya tujuan Allah, kehendak Bapa di dalam hidupnya Yesus pada saat itu, misi keselamatan buat manusia pada saat itu tergenapi, dan akhirnya semua orang bisa diselamatkan melalui Kristus Yesus Tuhan dan bisa masuk dalam kerajaan yang kekal di dalam surga. Haleluya. Dan ini yang lebih penting, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di ayat 21 tadi banyak dijelaskan tentang kedagingan. Kita mau berjuang, kita mau terus menyalibkan daging ini. Memang daging itu hidupnya enak Bapak Ibu, iya kan? Daging itu enak. Tapi kita lupa juga saat kita menikmati kedagingan, ada maut, ada dosa, ada sakit penyakit yang akan datang dalam hidup kita. Iya kan? Udah tahu kita sakit gitu kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Tapi boleh lah tuh, cicip sedikit aja ya kan, masuk gitu kan. Sedikit di depan orang ya kan, di belakang masuk juga banyak kan. Nah pada akhirnya kita juga yang susah, gitu kan. Hal kedagingan kita harus salibkan. Firman Tuhan mengatakan, memang ini bukan hal yang instan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa orang sekalipun yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa,
Tapi kalau orang menghadapi segala kedagingan, mereka harus menghadapi proses, nggak bisa instan. Dan kalau kita memang mau benar-benar diproses, kita akan menghasilkan yang artinya kita hidup di dalam roh dan tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah setiap kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa hidup ini sangat singkat. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup ini sangat singkat. Dalam tahun 2020 saya merefleksikan diri saya, melihat tahun 2020 ini, dari semenjak adanya pandemi ini, saya melihat bahwa saya menyadari bahwa sesungguhnya manusia hanyalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Nah, pandemi ini, virus corona ini kan namanya virus, nggak ada obatnya. Tetapi manusia membuat vaksin. Vaksin itu sama dengan hanya mencegah sebenarnya, bukan mengobat. Vaksin itu hanya mencegah, bukan obat virus. Vaksin itu hanya mencegah supaya imunitas tubuh kita itu bisa tinggi. Dengan kita divaksin itu imunitas kita bisa stabil, dan akhirnya virus tidak bisa masuk dalam diri kita. Nah, dari hal itulah saya berpikir bahwa hidup ini benar-benar sungguh-sungguh harus memerlukan Tuhan, dan harus ada Tuhan di dalam hidup ini. Dan yang lebih penting, kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Karena kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar pun di dunia ini yang nggak sedikit mereka memphk karyawannya. Itu artinya bahwa bukan manusia yang berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini, tetapi Tuhanlah yang berkuasa atas bumi dan dunia ini. Manusia hanya bisa bisa mengelola, manusia hanya bisa menjaga. Tetapi kalau Tuhan bilang itu harus diambil, maka tidak akan ada bisa orang yang menghalangi. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh serahkan segala kesempatan hidup kita ini, menyerahkan hidup kita tunduk terhadap kehendak Bapa di surga, supaya kita selalu melakukan segala sesuatunya mengandalkan Tuhan benar-benar. Dan kita mau diproses benar-benar setiap hari, setiap waktu. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, jangan sampai kita menyakiti perasaan Tuhan. Kalau memang kita tidak bisa mengatakan tidak, lebih baik kita menghindar dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan setiap kita, adalah bukan kehendak kita lagi yang jadi, tetapi kehendak Bapa di surga yang jadi bagi kita. Dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam kerajaan yang kekal di surga bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selamanya.